Halo semuanya, malam ini kita akan memulai perjalanan yang terasa sederhana. Tapi jujur saja, cukup menjungkir balikan anggapan sehat yang mungkin selama ini Anda pegang. Bayangkan, sekarang juga di detik ini, mulut Anda dihuni oleh lebih banyak bakteri daripada jumlah manusia di planet ini. Iya, betul, sekitar 600 miliar. Angka yang membuat keberadaan kita di muka bumi terasa sedikit. Sepele, bukan? Dan saking aktifnya mereka, saat Anda tidur nyenyak, pasukan mikroba itu berpesta pora, merayap dari langit-langit mulut sampai mana-mana, dengan semangat membangun koloni baru. Anda mungkin merasa dirinya raja atau ratu di rumah, tapi di dalam mulut Anda hanyalah rumah kontrakan yang sangat ramai. Saya tahu, kedengarannya agak menegangkan dan jorok, tetapi inilah kenyataan yang selama puluhan tahun saya tangani di ruang praktik. Nama saya Dr. Park Min Hyuk, usia 85 tahun, spesialis THT. Dan seperti orang tua kebanyakan saya memiliki dua hobi, memberi nasihat panjang lebar dan menceritakan kisah lama yang kadang terlalu detail. Masalahnya, berbeda dengan kisah tentang masa remaja saya yang penuh cinta pertama gagal. Cerita saya kali ini benar-benar bisa menyelamatkan kesehatan Anda. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup, ya, berani saya katakan begitu. Jika terus membiarkan kehidupan mikroba ini berkembang tanpa kendali. Jangan salah, tidak semua bakteri buruk. Tapi ketika keseimbangan miring ke arah yang salah, konsekuensinya bisa panjang. Infeksi, bau tak sedap, gigi bolong, tenggorokan perih, dan bahkan, kata para peneliti, kaitan dengan jantung dan otak. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini, saya janji, malam ini kita tidak hanya membicarakan air garam. Kita akan menyelam lebih dalam tentang kebiasaan kecil yang bisa mengubah jalan hidup Anda. Ngomong-ngomong, tulis di komentar lokasi dan waktu lokal. Anda, saya penasaran, apakah Anda mendengarkan ini di Jakarta dengan gerimis di luar? Atau mungkin di Surabaya sambil kipas angin mengaum? Atau bahkan di desa kecil dengan suara jangkrik sebagai latar? Mengetahui di mana kita terhubung memberi rasa hangat. Betapa luasnya dunia ini. Tapi suara dan cerita bisa menjembatani kita. Sekarang beda. Matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat jelas. Usia saya 23 tahun. Baru masuk residensi. Dan tubuh saya ringkih. Tenggorokan saya sering meradang setiap beberapa minggu. Suara saya serak. Bahkan ada masa dokter senior menyarankan saya menjalani operasi tonsilektomi. Bayangkan betapa ironisnya. Dokter muda yang belajar menyembuhkan sakit tenggorokan justru nyaris kehilangan tonsilnya sendiri. Di titik itu, saya mulai mencari cara yang sederhana tetapi manjur. Sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri di rumah tanpa obat kuat. Dan saya menemukan kembali resep kuno yang sebenarnya sudah digunakan nenek saya. Berkumur dengan air garam hangat. Kedengarannya terlalu simpel. Saya juga mengira begitu. Bahkan ketika pertama kali saya melakukannya, saya merasa seperti hanya sedang memasukkan sup asin basi ke mulut saya. Rasanya tidak glamor, tidak futuristik, tidak menggunakan teknologi mutakhir seperti laser. Tetapi hasilnya, setelah 2 minggu rutin, peradangan mulut saya mereda signifikan. Setelah 6 minggu, saya bisa bernyanyi lagi di kamar mandi tanpa suara tercekik. Dan setelah bertahun-tahun, saya nyaris tidak pernah lagi mengalami radang tenggorokan kronis. Boleh tertawa, tapi saya mulai menyebutnya ramuan rahasia pantai mini saya. Namun, jangan salah paham. Saya bukan semata-mata datang ke sini membawa satu tips, lalu menyuruh Anda pergi.
Saya ingin Anda ikut duduk bersama. Bayangkan kita sedang mengobrol di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Saya ingin menunjukkan peta besar dari dunia tak terlihat mikroba di mulut kita, sampai kebiasaan harian yang bisa kita latih untuk melawan pasukan onar itu. Saya ingin menantang gagasan bahwa kesehatan selalu berarti obat mahal, intervensi rumit, atau daftar anjuran dokter yang membuat kepala berputar. Oh, izinkan saya selipkan humor kecil. Kelompok mikrobiologi sewaktu dulu kuliah pernah membuat taruhan tentang siapa yang bisa menumbuhkan koloni bakteri tercepat dari benda sehari-hari. Seorang teman saya memilih gagang pintu rumah kos, yang lain memilih celana gym bekas latihan. Saya, iseng saja saya ambil sedikit ludah di pagi hari. Belum sikat gigi. Tebak apa? Dalam 3 hari, Petridis saya sudah meledak jadi seperti hutan mini berbulu. Saya menang taruhan, tapi sejak itu tidak ada lagi yang mau meminjam sendok saya. Dari pengalaman itu, saya belajar sebuah kebijaksanaan kecil. Jangan remehkan hal-hal yang Anda lakukan rutin setiap hari. Sekadar membuka mata di pagi hari, bernapas melalui mulut, makan makanan manis. Semuanya memberi peluang besar bagi invasi mikroba. Hidup bukan hanya soal peristiwa besar. Kadang kemenangan terbesar datang dari kemenangan kecil harian. Jika Anda merasa agak ngeri membayangkan mulut Anda sebagai pesta koloni mikroba, tenang saja. Saya akan menuntun Anda pada langkah-langkah sederhana, praktis, dan ya, sedikit rasanya asin. Yang bisa menahan gelombang bakteri itu, saya sudah menyaksikan ratusan pasien mendapatkan kembali senyum mereka, suara nyaman mereka, bahkan keberanian mereka untuk bernapas lega di depan orang lain hanya dengan rutin berkumur air garam. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, biarkan saya berikan satu fakta aneh. Anda tahu bahwa sikat gigi yang Anda gunakan setiap pagi dan malam bisa mengandung bakteri sampai 100 kali lebih banyak daripada permukaan toilet duduk? Jadi kalau Anda merasa jijik duduk di toilet umum, seharusnya lebih jijik menatap sikat gigi Anda sendiri yang tidak pernah diganti selama 6 bulan. Saking jijiknya, saya dulu bercanda pada mahasiswa. Mungkin lebih bersih sikat gigi Anda kalau Anda siram dengan flush toilet. Ya, tentu saja itu hanya guyonan. Jangan coba di rumah. Tapi guyonan itu punya inti. Kita sering salah paham tentang apa yang benar-benar bersih dan apa yang tidak. Semua ini membawa kita ke inti cerita malam ini. Air garam, sang penyelamat sunyi. Bukan berarti saya menolak kemajuan medis modern. Tentu tidak. Tetapi pengalaman panjang menunjukkan kadang solusi datang dari unsur paling mendasar yang sudah lama kita lupakan. Saya tahu, sebagian orang mungkin skeptis. Ah, masa sih sekadar berkumur bisa menyelamatkan saya dari pilek, karies, atau bau mulut? Saya menghargai skeptisisme itu. Ilmu seharusnya memang terbuka untuk perdebatan akademis. Pertanyaannya bukan apakah metode modern lebih hebat daripada metode tradisional, melainkan bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan keduanya secara seimbang. Saya tidak meminta Anda berhenti menyikat gigi atau berhenti menemui dokter, tetapi saya mengajak Anda mempertimbangkan bahwa rutinitas kecil ini cukup larutkan 1 sendok teh garam dalam segelas air hangat dapat membuka pintu kesehatan yang lebih luas. Dan malam ini, langkah pertama kita adalah membuka pikiran, menenangkan detak jantung, menyandarkan diri, dan membiarkan saya membimbing Anda satu tahap demi satu tahap. Jangan khawatir, saya akan selipkan cerita-cerita unik, bahkan memalukan, dari pengalaman nyata saya agar Anda tidak hanya mendapat ilmu, tapi juga sedikit hiburan. Lagi pula, kalau kita tidak bisa tertawa pada diri sendiri, kapan kita bisa tertawa? Kita telah menyalakan lampu kecil dalam lorong panjang. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan berani menantang kepercayaan lama bahwa kesehatan mahal. Malam ini,
Anda akan tahu bahwa kesehatan bisa dimulai dari sesuatu sesederhana segelas air hangat bercampur garam. Mari kita melangkah. Saya ingin kita membayangkan satu hal sejenak. Mulut kita bukan hanya rongga kosong untuk bicara, makan, atau tersenyum di depan kamera selfie. Mulut kita adalah sebuah kota kosmopolitan mikroba. Bayangkan Times Square di malam tahun baru, lampu berkedip, manusia sesak, suasana penuh desakan. Nah, kira-kira begitu keadaannya di permukaan lidah Anda setiap malam. Ada jutaan mikroba yang berkeliaran. Sebagian sibuk mencari makan, sebagian lainnya sibuk sekadar bertahan hidup dari persaingan sesama mikroba. Ketika pertama kali saya belajar mikrobiologi, dosen saya mengatakan sesuatu yang mengubah cara saya melihat dunia. Setiap permukaan yang lembab adalah dunia. Itu berarti mulut kita adalah dunia. Sikat gigi adalah dunia. Bahkan layar ponsel yang sering kita tempelkan ke pipi adalah dunia. Dan dunia itu selalu penuh dengan pertarungan antara mikroba yang berbahaya dan pertahanan tubuh kita. Mari bicara soal sikat gigi sebentar. Mengapa saya sebut tadi bahwa sikat gigi bisa lebih kotor daripada toilet umum? Itu bukan sensasi berlebihan. Faktanya, sikat gigi yang Anda letakkan di kamar mandi menerima cipratan mikroskopis setiap kali Anda menyiram kloset. Percaya atau tidak, partikel air itu bisa lompat hingga puluhan sentimeter jauhnya. Jadi kalau sikat gigi, Anda berkeliaran di tempat itu selama berminggu-minggu. Jangan terkejut kalau kultur bakterinya lebih ramai dibandingkan pasar tradisional di hari Minggu. Sekarang, biar saya tambahkan satu fakta lucu sekaligus menjengkelkan. Layar ponsel kita yang kita sentuh setelah memegang uang, memegang pegangan bus, atau bahkan setelah menyisir kucing tanpa cuci tangan terlebih dahulu, rata-rata punya 18 kali lebih banyak bakteri daripada permukaan toilet. Jadi kalau suatu hari seseorang mengeluh, aduh, aku geli deh kalau harus duduk di toilet umum. Silakan sodorkan ponsel mereka dan katakan, kamu mungkin sudah menempelkan benda yang lebih kotor ke wajahmu sepanjang hari. Saya pribadi pernah menjadikan kalimat itu sebagai lelucon favorit saat mengajar mahasiswa. Setengah dari mereka ketawa, setengahnya lagi buru-buru membersihkan ponsel dengan tisu desinfektan. Ada satu kebijaksanaan yang saya pelajari seiring umur, dan silakan catat ini dalam hati. Yang paling menakutkan seringkali bukan hal besar yang kita lihat, tapi hal kecil yang tidak kita lihat. Orang takut pada singa, hiu, atau ular, padahal dalam sejarah manusia, lebih banyak nyawa hilang akibat mikroba yang tak kasat mata. Jadi jangan remehkan gumpalan kecil transparan yang menempel di permukaan lidah atau sisa lembab pada sikat gigi Anda. Itu mungkin lebih berbahaya daripada safari di Afrika. Nah, mari kembali ke mulut. Setiap kali kita tidur, produksi air liur menurun drastis. Air liur itu sebenarnya pelindung alami. Ia mengandung enzim antimikroba dan bekerja menyapu sisa makanan. Tanpa aliran itu, mikroba mendapat kesempatan berlipat ganda. Inilah sebabnya mengapa morning breath, bau mulut di pagi hari, menjadi masalah universal. Bahkan, pasangan paling mesra pun biasanya saling membelakangi di tempat tidur di pagi hari. Karena tahu ada rahasia bau yang sedang berkembang. Beberapa orang mungkin bertanya, kalau bakteri sebanyak itu, kenapa kita tidak jatuh sakit setiap hari? Nah, disinilah diskusi akademis yang sering memicu perdebatan. Apakah kesehatan mulut kita lebih ditentukan oleh jumlah bakteri atau oleh keseimbangan antar spesies bakteri? Sebagian peneliti berpendapat bahwa prinsip utamanya bukan hapus semua bakteri, melainkan jaga harmoni. Pandangan ini sering disebut sebagai teori ekologi plak. Sementara kubu lain menekankan, semakin sedikit bakteri berbahaya, semakin baik. Saya pribadi cenderung mengambil posisi tengah, menekan bakteri yang jelas-jelas merugikan, sambil membiarkan flora normal tetap hidup dalam damai. Bagaimanapun,
Tubuh kita adalah rumah kontrakan. Kita tidak bisa mengusir semua penyewa, tapi kita bisa tegas memilih siapa yang boleh tinggal lebih lama. Aneh memang, tapi saya pernah mengalami sendiri efek dramatis dari mikroba harian. Seorang pasien muda saya pernah datang dengan keluhan suara serak berkepanjangan. Setelah beberapa pertanyaan, saya mendapati dia rajin minum kopi dingin saat larut malam sambil menatap smartphone, lalu langsung tidur tanpa gosok gigi. Hasilnya, bakteri tertentu mendapat pesta sup manis hingga larut malam. Mikroba itu dengan senang hati mengikis lapisan tenggorokan. Saya ingat menepuk bahunya dan berkata dengan nada bercanda pelit merah, "Kamu tidak suaranya habis karena bernyanyi di karaoke, tapi karena memberi mikroba pesta gratis setiap malam." Setelah saya sarankan perubahan gaya hidup, ditambah kumur air garam, dalam sebulan suara seraknya pulih. Sekarang, izinkan saya lempar trivia yang agak absurd. Di dalam mulut setiap orang dewasa Bimo Diwi, ada spesies bakteri yang juga bisa ditemukan di usus serangga. Jadi siapa bilang kita tidak punya hubungan jauh dengan kecoa? Tentu saja berbeda jenis. Tetapi entah mengapa pengetahuan ini membuat saya geli. Kadang-kadang fakta ilmiah mirip candaan slapstick. Tidak perlu terlalu serius, tapi cukup untuk membuat kita tak jadi menganggap kebersihan mulut remeh-temeh. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin sudah kewalahan membayangkan koloni yang sangat ramai ini. Tetapi percayalah, memahami keadaan sebenarnya justru langkah pertama dalam mengambil kendali. Jika saya harus memberi nasihat dengan gaya kebijaksanaan orang tua, saya akan katakan, jangan tutup mata terhadap masalah hanya karena Anda tidak bisa melihatnya. Sama seperti kita tidak bisa melihat masa depan, tapi tetap menabung. Kita juga tidak bisa melihat bakteri, tapi tetap perlu melakukan tindakan pencegahan. Dan pada akhirnya, semua ini mengarah pada argumen sederhana. Begitu kita menyadari betapa berisiknya kehidupan mikroba ini, kita lebih memahami mengapa kebiasaan kecil, seperti berkumur air garam, bisa memberi perbedaan yang besar. Bukan soal membunuh semuanya sekaligus, melainkan menggeser keseimbangan. Kita akan membahas secara lebih rinci tentang mengapa metode modern seringkali hanya membersihkan permukaan, tidak sampai ke inti masalah. Tapi biarkan bagian berikutnya menyelam lebih jauh ke sana. Untuk malam ini, cukup renungkan gambarannya. Lidah Anda sebagai stadion olahraga yang penuh mikroba bersorak. Sikat gigi Anda sebagai kostum tim penyiaran yang diam-diam dipakai tanpa dicuci berbulan-bulan. Dan ponsel Anda sebagai sarung tangan toilet portable, humor pahit tapi nyata. Dan kalau Anda merasa geli mendengarkan semua ini, bagus. Rasa risih adalah tanda tubuh Anda menuntut perhatian. Itu berarti Anda sudah siap untuk tahap selanjutnya. Menghadapi kenyataan bahwa metode konvensional, betapapun kita cintai, belum cukup. Kalau bagian sebelumnya membuat Anda sedikit merinding membayangkan mulut sebagai kota mikroba, sekarang izinkan saya tarik napas panjang lalu membawa Anda ke satu pertanyaan yang lebih menantang. Mengapa selama ini kita begitu rutin sikat gigi, pakai pasta mengkilap yang iklannya penuh aktor berwajah kinclong, swish dengan obat kumur yang pedasnya seperti cabai rawit, tapi tetap saja masalah mulut tidak pernah hilang? Bukankah seharusnya semua masalah selesai dengan rutinitas itu? Ketika saya pertama kali menjadi dokter muda, saya pun percaya penuh pada logika tersebut. Kalau gigi bersih, maka bakteri kabur. Kalau wangi, mentol, maka napas pasti segar. Tapi setelah puluhan tahun menyentuh lidah pasien, dalam arti klinis, jangan bayangkan seperti film romantis, saya belajar satu hal. Metode umum itu mengatasi permukaan saja. Selebihnya bakteri masih berpesta di balik bayangan. Bayangkan rumah besar yang kotor. Anda hanya menyapu ruang tamu, memoles meja, membersihkan jendela luar, dan senang sekali fotonya terlihat bersih untuk Instagram. Tapi kamar mandi, dapur, gudang belakang tetap berantakan,
penuh cacing. Itulah kira-kira apa yang dilakukan pasta gigi komersial. Banyak orang merasa lega begitu napasnya segar 15 menit, lalu disibukkan lagi dengan drama kantor. Lupa bahwa 15 menit kemudian, bakteri sudah kembali berbaris menyanyi. Saya ingat seorang pasien muda, pekerja kantoran elegan dengan sepatu kilap. Ia datang dengan keluhan, selalu sariawan, napas bau, gigi bolong, meskipun koleksi obat kumurnya bisa bikin rak toko iri. Ia berkata, "Dok, saya sudah pakai yang paling mahal, bahkan iklannya dibintangi penyanyi favorit saya. Kenapa tetap gagal?" Saya menjawab dengan setengah bercanda, "Karena bakteri tidak peduli siapa bintang iklannya. Mereka cuma peduli ada gula atau tidak, ada kelembapan atau tidak, ada sembunyi-sembunyi tempat nyaman atau tidak." Pasien itu tertawa getir. Lalu saya sarankan mencoba kumur air garam. 6 bulan kemudian, ia datang lagi dengan wajah lebih cerah dan ongkos perawatan lebih ringan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit kontroversial. Dunia akademis sampai sekarang masih berdebat apakah bahan-bahan kimia aktif dalam obat kumur benar-benar memberi keuntungan jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan memang bisa menurunkan jumlah bakteri sementara. Tetapi ada juga penelitian yang menemukan bahwa mereka mengganggu keseimbangan flora normal, bahkan membuat rongga mulut lebih kering. Yang ironis, kondisi kering justru mempercepat pertumbuhan bakteri tertentu yang suka lingkungan sempit tanpa oksigen. Jadi semacam pesta rahasia di nightclub bawah tanah. Sebagai orang tua yang sudah melewati berbagai mode kesehatan, saya punya satu kebijaksanaan. Kalau ada solusi yang terasa instan keren, biasanya manfaatnya sebentar saja. Sama seperti diet ketat ekstrim. 5 hari tanpa nasi memang bisa bikin pinggang menyusut. Tapi coba bertahan sebulan. Minimal Anda ingin meninju kulkas karena lapar. Solusi sederhana seperti makan seimbang dan olahraga rutin jauh lebih membosankan. Tapi itulah yang memberi hasil tahan lama. Begitu pula mulut, pasta mint dan kumur pedas hanya ilusi 15 menit. Saya teringat satu fakta aneh yang jarang diketahui orang. Kebanyakan pasta gigi modern baru marak sekitar 1 abad terakhir. Sebelum itu, orang menggunakan campuran herbal, arang halus, atau bahkan serbuk tulang binatang untuk gosok gigi. Lucunya, meski kedengarannya primitif, laju kerusakan gigi di abad pertengahan tidak setinggi yang kita kira. Ada kalanya makanan lebih alami, gula tidak selalu berlimpah, dan manusia masih punya kebiasaan tradisional seperti kumur garam atau kunyah ranting segar. Jadi, apakah sistem modern lebih baik? Tentu ada kemajuan, tapi mengatakan ini satu-satunya cara, jelas sebuah arogansi. Saya juga pernah punya pasien profesor biologi. Bayangkan, seorang ilmuwan. Tapi setiap kali berbicara, saya tergoda memberi masker gratis karena napasnya. Ya, cukup membuat tanaman hias di ruang praktik sedikit layu. Ia sendiri heran, saya mengerti teori bakteri, tapi mengapa mulut saya selalu bermasalah? Saat saya menyarankan kembali ke metode lama, kumur dengan larutan garam sederhana, ia sempat tersenyum sinis. Seperti nenek saya, "Dok." 3 minggu berselang, ia menulis email panjang, mengakui metode nenek lebih efektif daripada semua pengetahuannya. Lalu ia berjanji akan memasukkan hal itu ke materi kuliah. Jadi ya, terkadang sains modern harus mengangguk ke kebijaksanaan kuno. Ingat pepatah lama yang sering diulang orang tua, yang mudah tidak selalu lemah. Lihat saja napas. Sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa pikiran. Namun coba berhenti bernapas 3 menit. Anda akan memahami betapa kekuatannya besar. Sama halnya dengan garam, hanya butiran kecil, bumbu dapur. Tetapi sudah sejak zaman Mesir kuno dipakai untuk mengawetkan daging, mencegah infeksi, bahkan dalam ritual kebersihan suci. Apa bedanya? Bedanya hanya kita, generasi modern, sering lupa menghargai kesederhanaan.
Sedikit humor agar tidak terasa berat. Saya pernah mencatat pasien yang selalu berkumur dengan obat komersial warna biru terang. Uangnya memang menyengat, tapi suatu hari ia datang panik, mengira lidahnya rusak karena berubah ungu. Ternyata bukan bakteri, bukan penyakit. Dia hanya terlalu rajin pakai obat kumur. Warnanya menempel sementara saat saya bilang begitu. Ia tertawa malu, saya juga ikut tertawa, lalu menyarankan sesuatu yang tidak akan membuat lidahnya berubah warna. Segelas air hangat dengan sesendok teh garam. Jadi, mengapa metode umum tidak cukup? Karena mereka hanya menenangkan ego kita, bukan mengatasi ekosistem nyata di mulut. Ini perbedaan besar antara rasa bersih dan keadaan sehat. Seperti parfum, bisa menutupi bau badan 2 jam. Tapi kalau tidak mandi, tetap saja kurang menyenangkan. Air garam, walau sederhana, menyentuh akar masalah. Salinitas menghancurkan membran sel bakteri, mengurangi radang, sekaligus membantu membersihkan lendir. Inilah titik yang saya sebut sebagai persimpangan akademis. Apakah kita tetap mengejar solusi instan penuh alkohol, atau kita memberi ruang untuk solusi lambat namun stabil? Tidak ada larangan. Tentu saja, sikat gigi tetap perlu, obat modern tetap penting. Tapi pengalaman panjang saya membuat saya percaya bahwa kunci kesehatan sejati ada pada kebiasaan kecil, natural, dan konsisten. Dan kalau saya boleh memberikan perbandingan menutup bagian ini. Perawatan gigi komersial bagaikan pesta kembang api, meriah, indah, cepat sekali habis. Kumur air garam bagaikan menyalakan lilin kecil yang terus-menerus menyinari kamar. Sederhana, tidak heboh, tapi membuat ruangan nyaman dalam jangka panjang. Dan percayalah, di balik semua kehebohan iklan dan produk mewah, bakteri tetap lebih takut pada satu gelas air hangat bercampur garam daripada pada janji palsu mentol. Sekarang kita tiba pada inti manis, atau lebih tepatnya asin, dari perjalanan ini. Kekuatan alami air garam. Kalau sebelumnya kita sudah sama-sama melihat bahwa cara komersial modern sering hanya mengatasi permukaan, kini tiba waktunya saya membuka rahasia mengapa larutan yang tampak biasa ini justru menjadi senjata rahasia saya selama setengah abad. Pertama-tama, mari kita sentuh sedikit dasar ilmiahnya. Saya jamin ini tidak akan berubah jadi kelas biologi yang membosankan. Dalam tubuh kita, setiap sel dikelilingi oleh membran yang rapuh. Begitu sel itu berhadapan dengan cairan yang punya konsentrasi garam lebih tinggi, terjadi yang disebut osmosis. Air dari dalam sel mikroba keluar mencari keseimbangan, ibarat pekerja kantoran yang kabur dari rapat panjang. Hasilnya, sel itu mengempis, lalu mati perlahan. Jadi, setiap kali Anda berkumur dengan air garam, sebenarnya Anda sedang membuat bakteri-bakteri itu mengalami dehidrasi instan. Ada sisi humor di sini. Kalau di dunia manusia, mereka tidak butuh gym membership atau diet keto untuk kurus mendadak, cukup seteguk larutan garam dari Anda. Saya pernah punya momen agak lucu bersama pasien. Seorang pria paruh baya, penuh tato, dengan ekspresi keras seperti pemeran film laga, datang mengeluh radang tenggorokan. Saat saya menyarankan kumur air garam, ia menyeringai meremehkan. "Dok, serius? Saya butuh obat keras, bukan bumbu dapur." 2 minggu kemudian, ia kembali tersipu-sipu sambil berkata, "Dok, ternyata bumbu dapur bisa lebih galak daripada saya." Cerita itu saya simpan sebagai bukti bahwa bahkan orang paling keras kepala bisa luluh pada kekuatan yang sederhana. Selain osmosis, ada efek antiinflamasi. Garam bukan sekadar menyingkirkan bakteri. Ia juga membantu mengurangi bengkak pada jaringan halus, tenggorokan, dan gusi. Saya bisa umpamakan, ini seperti mengempiskan balon yang terlalu ditiup. Ketika ada infeksi, tubuh kita memanggil pasukan sel imun dan menghasilkan bengkak. Air garam membantu menarik keluar kelebihan cairan itu.
sehingga kita merasa lega lebih cepat. Lalu, satu lagi, efek melarutkan lendir. Anda tahu sensasi tersedak cairan kental saat pilek? Itu lendir penuh virus dan bakteri. Air garam bertindak seperti pembersih saluran. Ia melarutkan endapan itu sehingga bisa keluar lebih mudah. Saya pribadi mengingat malam masa muda saya ketika menderita sinusitis. Hidung tersumbat, kepala seakan dipenuhi kapas basah. Di tengah frustasi, saya mencoba irigasi sinus dengan air garam. Rasanya seperti menenggak air laut, tidak glamor sama sekali. Tapi efeknya, semalaman tidur nyenyak pertama kali dalam berminggu-minggu. Sejak itu saya jadi pengkhotbah kecil tentang garam. Sekarang, mari saya sisipkan satu fakta aneh yang biasanya menggelitik mahasiswa. Air garam pada dasarnya adalah bentuk paling sederhana dari cairan infus yang kita gunakan di rumah sakit. Benar. Cairan intravena yang Anda lihat menetes saat pasien dirawat itu sebagian besar adalah larutan 0,9% natrium klorida alias garam fisiologis. Jadi siapa saja yang menolak kumur garam sebagai primitif, sebenarnya tanpa sadar memuji cairan sama persis saat mereka sakit parah. Bedanya hanya cara masuknya. Satu, melalui mulut untuk berkumur. Satu lagi, melalui pena dengan jarum. Kemudian, mari bicara soal jenis garam. Bolehkah menggunakan garam dapur biasa? Tentu, tetapi beberapa orang percaya mineral tambahan seperti magnesium atau kalsium pada garam laut alami memberi manfaat lebih. Apakah itu fakta absolut? Belum tentu. Dunia akademis masih meneliti, tapi saya sendiri merasakan ketika menggunakan garam laut murni, mulut terasa lebih segar untuk waktu lebih panjang. Apakah ini efek placebo atau tidak? Itulah bahan diskusi terbuka. Saya katakan pada mahasiswa saya, ilmu bukan soal menutup pintu kemungkinan, tapi tentang bertanya apakah pintunya perlu dibuka lebih lebar. Saya senang menyisipkan satu kebijaksanaan dalam uraian panjang. Jangan anggap remeh apa yang diwariskan nenek moyang. Kita sering memburu kapsul, pil, atau botol penuh bahan kimia rumit. Padahal, selama ribuan tahun manusia sudah menemukan jalan pintas menggunakan hal-hal alami. Air garam contohnya, tercatat dipakai sejak zaman Mesir kuno untuk mengawetkan tubuh dan makanan pertama, serta sebagai pembersih luka. Bayangkan, kalau Firaun bisa tetap awet selama ribuan tahun berkat garam, kenapa kita ragu ia bisa melindungi mulut kita selama 8 jam? Saya teringat kisah seorang pasien remaja yang punya masalah bau napas parah. Ia sangat minder sampai menolak berbicara di kelas. Setelah pelajaran mengenai flora mulut, saya menyarankan ia rutin berkumur air garam. 3 minggu, hanya 3 minggu. Teman sekelasnya mulai mengatakan ia jauh lebih percaya diri berbicara. Saya masih ingat senyum malu-malu bangganya. Dok, saya bahkan bisa deketi gadis yang saya suka. Bayangkan, peningkatan kualitas hidupnya tidak lahir dari obat mahal, tetapi segelas air dengan sejumput garam. Itulah keindahan kesehatan, kadang penyelamatnya sederhana, tapi dampaknya meluas hingga ke hati muda yang sedang jatuh cinta. Sekarang sedikit humor kembali. Ada pasien berkata, kumur air garam membuatnya merasa seperti duduk di pantai tanpa tiket pesawat. Saya bilang, kalau begitu, anggap saja Anda sudah dapat liburan murah. Bonusnya, bakteri Anda juga sekaligus kena ombak. Terakhir, untuk yang senang detail, mari bicara soal konsentrasi. Salah satu kesalahan umum adalah memakai larutan terlalu asin. Saya tahu ada orang iseng mencampurkan segenggam penuh garam dalam segelas air, lalu berseru, "Ini pasti super efektif." Padahal, hasilnya hanya iritasi parah. Seperti saya katakan kepada seorang mahasiswa, air laut memang bisa membunuh mikroba, tetapi juga bisa membuat Anda muntah. Konsentrasi optimal adalah sekitar 0,9%.
setara dengan 1 sendok teh kecil garam dalam segelas air hangat 250 ml. Hangat? Ya, suhu 40 derajat lebih ramah untuk jaringan. Terlalu panas, Anda rebus sendiri lidah Anda. Terlalu dingin, efektivitasnya menurun. Jadi, mengapa air garam begitu hebat? Jawabannya adalah kombinasi antara ilmu biologi sederhana, pengalaman ribuan tahun, dan keterjangkauan yang tak tergoyahkan. Rasanya semua berkumpul dalam 1 botol kecil air dapur Anda. Dan semakin saya menua, semakin saya yakin bahwa alam selalu memberi jawaban sederhana untuk masalah rumit. Kita saja yang sering keras kepala. Fakta, humor, dan kebijaksanaan bercampur di sini. Kita bisa tertawa membayangkan bakteri kedinginan dan dehidrasi. Kita bisa serius mengenang ribuan pasien yang sembuh. Dan kita juga bisa merenung. Kadang jawaban yang kita cari tidak ada di iklan prime time, tapi di rak dapur yang setiap hari kita lewati tanpa menoleh. Mari saya bawa Anda masuk lebih jauh, bukan sekadar teori, melainkan bukti nyata yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Selama lebih dari setengah abad berdiri di ruang praktik, saya menyimpan ratusan kisah pasien, dan izinkan saya berbagi beberapa kisah itu malam ini. Karena cerita nyata sering menghentak hati lebih kuat daripada data statistik kering. Yang pertama adalah kisah seorang penyanyi. Ia datang beberapa hari sebelum konser besar. Panik dengan tenggorokan bengkak dan suara serak. Bayangkanlah, tiket sudah terjual. Ribuan penonton menunggu. Tapi suara yang seharusnya melengking indah berubah jadi bisikan serak. Obat antiinflamasi? Bisa. Tetapi efek sampingnya berisiko. Antibiotik butuh waktu. Saya pandang dia sebentar, lalu berkata, "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan malam ini? Pulang, larutkan 1 sendok kecil garam dalam segelas air hangat, kumur dengan lembut sambil bersuara ah, selama 1 menit, lalu ulangi setiap beberapa jam." Wajahnya tampak tidak yakin. Tapi dia menuruti. Paginya, ia menulis pesan. "Dok, suara saya kembali 70%. Saya bisa latihan lagi." Hari konser, ia tampil sempurna. Setelah itu, setiap kali ia tur, ia menyelundupkan botol garam justru lebih hati-hati daripada pasportnya. Cerita kedua datang dari seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Bayangkan bocah kecil manis, penuh energi, tapi setiap tahun harus menemui dokter gigi untuk tambal gigi. Orang tuanya frustrasi karena mengira ini bawaan keluarga. Saya memeriksa, lalu tersenyum. Masalahnya bukan genetik, masalahnya kebiasaan. Saya mengajarkan anak itu cara berkumur air garam setelah menyikat gigi, terutama sebelum tidur. 1 tahun kemudian dia kembali. Dan dokter giginya heran. Tidak ada karies baru. 3 tahun berikutnya masih bersih. Saya suka momen itu karena bukan hanya giginya selamat, tetapi juga kepercayaan orang tua kembali pulih. Kisah ketiga, seorang perempuan paruh baya dengan sakit gusi parah. Dokter giginya sudah menyiapkan jadwal pencabutan beberapa gigi. Namun ia datang mencari jalan terakhir. Saya mengajaknya mencoba terapi kumur garam 3 kali sehari dipadu pijatan lembut pada gusi. 6 minggu kemudian, banyak gigi yang tadinya hendak dicabut bisa diselamatkan. Tidak sempurna tentu, tapi cukup untuk membuatnya berikan senyum lega. Saya masih ingat matanya berkaca-kaca saat berkata, "Dok, ternyata murah bisa lebih manjur daripada mahal." Nah, jangan salah. Saya bukan menolak riset atau teknologi mutakhir. Nyatanya, banyak universitas telah meneliti efektivitas berkumur garam. Mereka mendapati penurunan gejala infeksi tenggorokan, berkurangnya jumlah bakteri penyebab bau mulut, bahkan penurunan angka flu di kalangan siswa yang rajin berkumur. Data itu ada, cukup tebal, tetapi
Meski hasil akademis meyakinkan, menurut saya bukti paling indah adalah melihat langsung bagaimana hidup orang berubah. Ada waktu lain, satu pasien pria tua 70-an yang punya penyakit jantung. Ia mengalami infeksi gusi berulang. Masalahnya, ia tidak bisa asal menelan antibiotik karena ada interaksi berbahaya dengan obat jantungnya. Saya sarankan perawatan lokal dengan air garam. Hasilnya luar biasa. Infeksi mereda tanpa perlu obat tambahan. Ilmu medis? Ya, mendukung. Kebijaksanaan hidup lebih mantap. Boleh juga saya sisipkan fakta aneh untuk mewarnai malam ini. Ternyata dalam beberapa studi, orang yang rutin kumur garam bukan hanya mengalami perbaikan mulut, tapi juga laporan subjektif berupa tidur lebih nyenyak. Mengapa? Diduga karena terbukanya saluran pernapasan dan berkurangnya lendir di tenggorokan. Lucu, bukan? Anda mungkin mengira hanya menyembuhkan gigi, ternyata dapat bonus tidur nyenyak. Suatu paket all-in yang tidak bisa dijanjikan iklan manapun. Kalau saya tarik satu pelajaran dari semua pengalaman itu, jangan ukur nilai suatu metode dari harga yang tertera di label, tapi dari jumlah nyawa atau senyum yang diselamatkan. Kebijaksanaan ini makin jelas di usia saya sekarang, ketika melihat betapa pasien sering mencari solusi rumit, sementara jawaban sudah ada 10 langkah di dapur mereka. Ada hal yang menarik pula dari perspektif akademis. Hingga kini, para peneliti kadang berdebat apakah efikasi berkumur garam lebih karena efek fisiologis langsung, osmosis, antiinflamasi, lendir larut, atau lebih karena reaktivasi mekanisme pertahanan tubuh kita sendiri. Saya pribadi suka berpikir keduanya. Air garam memang membantu melawan, tapi juga memberi tubuh sinyal untuk memperkuat imunitas lokal. Sama seperti siswa yang semangat belajar ketika guru hanya memberikan dorongan kecil. Tubuh kita bisa melawan lebih baik saat diberi lingkungan mendukung. Humor sejenak, pernah ada pasien menolak kumur garam karena katanya, "Dok, rasanya seperti minum air laut." Saya jawab, "Ya, tapi bedanya Anda tidak kepeleset ke pantai, tidak kena matahari gosong, dan belum tentu dapat kepiting segar. Jadi, sebenarnya ini paket liburan singkat di dapur Anda sendiri." Dia ngakak dan beberapa hari kemudian mengaku sudah kecanduan rutinitas liburan itu. Jika boleh saya simpulkan bagian ini, bukti nyata, baik dari riset maupun kisah manusia, menunjukkan bahwa air garam adalah sekutu yang setia. Ia tidak menjanjikan hasil dalam iklan bombastis. Tidak datang dengan aktor tampan berbusana jas putih. Ia hanya menawarkan kekuatan sederhana yang dapat dirasakan seiring waktu. Dan kadang, itulah yang kita butuhkan, keyakinan bahwa hal-hal sederhana pun dapat menjaga kita tetap kuat. Sekarang mari kita masuk ke wilayah teknis. Bagaimana sebenarnya melakukan kumur air garam dengan benar? Dan kesalahan apa yang sering orang lakukan? Karena percayalah, ada banyak sekali orang yang merasa sudah rajin berkumur, tetapi hasilnya nol besar. Alasannya sederhana, teknik salah, konsentrasi salah, waktu salah. Sama seperti memasak nasi, kelihatannya mudah. Tapi kalau air kebanyakan atau lupa pencet tombol rice cooker, hasilnya bubur. Langkah pertama, tentu soal komposisi. Banyak orang berpikir semakin asin, semakin baik. Padahal, berkumur dengan larutan garam yang kelewat pekat ibarat berjemur di pantai selama 6 jam tanpa tabir surya. Hasilnya bukan sehat tapi perih terbakar. Gara-gara ingin kilat dia itu malah bikin iritasi. Konsentrasi optimal adalah sekitar 0,9%. Itu setara dengan 1 sendok teh kecil garam, sekitar 5 gram, dilarutkan dalam segelas, sekitar 2 resep warna lama. Air hangat. Mudah bukan? Saya pernah mengibaratkan kepada pasien. Kalau Anda merasa rasanya seperti air laut di pantai Parangtritis, berarti terlalu asin.
Kalau rasanya seperti hanya air tawar, berarti kebanyakan air. Temukan jalan tengah. Langkah kedua adalah suhu. Banyak orang langsung mencomot air dingin dari dispenser dan mencampurkan garam. Nah, masalahnya, air dingin tidak seefektif air hangat. Air hangat membantu membuka pori-pori jaringan, melancarkan kontak dengan bakteri, sekaligus membuat mulut lebih nyaman. Idealnya berkisar 30-40 derajat Celcius, kurang lebih suhu tubuh. Supaya gampang diingat, suhu nyaman untuk tubuh, nyaman juga untuk mulut. Langkah ketiga adalah durasi. Inilah bagian yang sering disepelekan. Banyak orang hanya kumur-kumur plak, buang. Itu seperti olahraga 5 detik lalu berharap jadi atlet. Saya biasanya menyarankan minimal 30 detik. Lebih baik 1 menit. Apalagi untuk tenggorokan. Jangan malu bersuara kecil. Saat berkumur supaya larutan itu sampai ke bagian belakang. Saya tahu, ini terdengar lucu. Bahkan pasien kadang tertawa karena istrinya mengintip saat ia bersuara di kamar mandi. Tapi tanpa itu, bagian terdalam tenggorokan tidak terbasahi. Langkah keempat adalah frekuensi. Normalnya, 2 kali sehari sudah cukup. Pagi setelah bangun dan malam sebelum tidur. Kalau sedang pilek atau infeksi tenggorokan, bisa ditambah hingga 3-4 jam sekali. Ada pasien saya yang nekat berkumur setiap 10 menit karena ingin cepat sembuh. Hasilnya, iritasi. Tentu saja, lagi-lagi, ini bukan kompetisi maraton siapa paling sering kumur. Selain itu, ada aturan kecil tapi penting. Jangan langsung bilas dengan air tawar setelah berkumur garam. Biarkan sisa garam menempel 15-30 menit agar efek antibakterinya berlanjut. Kalau langsung diminum air lagi atau buru-buru makan, sama saja menghapus sabun dari tangan sebelum mencuci bersih. Boleh saya tambah satu variasi kreatif? Untuk kasus bau mulut atau karies, Anda bisa tambahkan sedikit soda kue, sekitar setengah sendok teh, ke dalam larutan garam. Soda kue membantu menetralkan asam yang diproduksi bakteri, ibarat polisi tambahan yang menenangkan suasana. Untuk radang tenggorokan, saya kadang sarankan tambahan madu 1 sendok kecil. Madu menambah efek menenangkan sekaligus punya sifat antibakteri ringan. Pasien anak-anak biasanya lebih mau karena ada rasa manis. Ingat, jangan campur berlebihan. Saya pernah hampir tertawa lepas ketika seorang pasien berkata, "Dok, saya campur garam, soda kue, madu, kunyit, lemon, pokoknya semua resep internet." Hasilnya, mulutnya perih dan ludahnya berwarna oranye kekuningan seperti jus wortel. Saya kemudian menasehati, air kumur bukan sup ramuan sihir dari film Harry Potter. Cukup 1 atau 2 tambahan sederhana. Nah, berbicara tentang jenis garam, boleh saja gunakan garam meja biasa. Tapi sebagian orang lebih suka garam laut yang tidak diproses penuh dengan mineral tambahan. Apakah ada bukti ilmiah bahwa ini lebih baik? Masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan kandungan mineral seperti magnesium bisa sedikit menenangkan jaringan. Ada juga yang yakin placebo pun tak masalah kalau hasilnya orang jadi rajin berkumur. Tentu ini membuka ruang diskusi akademis lagi, seberapa besar efek psikologis ikut mempengaruhi hasil kesehatan. Saya pribadi tidak keberatan. Kalau sedikit cerita tentang garam Himalaya membuat pasien lebih tekun, biarkan saja. Izinkan saya bagikan satu kebijaksanaan kecil di usia tua. Hidup seringkali bukan tentang mencari resep sempurna, tetapi tentang konsistensi. Kumur air garam bukan sulap 1 malam. Jangan berharap ringan, tenggorokan langsung permanen hanya dengan sekali kumur. Sama seperti hubungan rumah tangga, diperlukan pengulangan, kesabaran, dan komitmen. Kalau Anda hanya melakukan ketika sakit lalu berhenti, hasilnya hilang. Tapi kalau dilakukan rutin, hasilnya bertahan panjang. Saya sendiri punya pengalaman lucu. Pernah satu waktu di tahun 70-an,
Saya lupa menakar garam dan menuang 2 sendok besar ke dalam segelas kecil. Saat berkumur, mulut saya langsung seperti padang pasir Sahara. Saking asinnya, saya malah batuk sampai keluar air mata. Sejak itu, saya makin hati-hati. Dan tiap kali memberi instruksi ke pasien, saya sertakan anekdot ini. Mereka tertawa, tapi juga jadi ingat jangan berlebihan. Akhirnya, saya ingin menutup bagian ini dengan satu analogi. Air garam ibarat musik jazz. Sederhana, bebas, tapi kalau dimainkan dengan teknik benar, hasilnya indah menenangkan. Syaratnya, tepat komposisi, pas waktu, dan konsisten ritmenya. Hasilnya bukan hanya mulut segar, tetapi pertahanan tubuh yang lebih kuat. Dan percayalah, bakteri jauh lebih takut pada rutinitas Anda daripada pada harga mahal botol obat kumur. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah menguasai tekniknya, pertanyaan berikutnya tentu, bagaimana menjadikannya sebuah kebiasaan hidup? Percaya saya, punya pengetahuan tanpa kebiasaan itu sama seperti punya treadmill di ruang tamu, tapi dipakai hanya untuk gantung baju. Kebiasaan adalah jantung dari segalanya. Jadi mari kita selami bagaimana kumur air garam bisa menjadi gaya hidup, bukan sekadar solusi darurat. Pagi hari selalu menjadi titik paling penting. Bangun tidur, sebelum minum kopi, bahkan sebelum bicara dengan pasangan. Cobalah segelas air hangat dengan garam. Ingat, malam adalah waktu pesta besar untuk koloni bakteri. Mereka telah berkeringat sepanjang malam tanpa pasokan air liur yang cukup. Maka kumur pagi itu seperti pohon beringin yang disiram tepat setelah terik siang, segar, hidup kembali. Saya sendiri, walau terkadang malas atau terburu-buru ke jadwal praktik, selalu menyempatkan. Bahkan ketika sedang bepergian, saya bawa botol kecil berisi larutan garam sebagai riset mulut tiap pagi. Lalu ada momen siang. Tidak semua orang bisa membawa larutan ke kantor. Tentu saja. Jadi bagaimana solusinya? Cukup adopsi bentuk yang lebih sederhana. Botol kecil berisi air garam pekat. Nanti di kantor, tinggal tambahkan air. Mungkin sekilas seperti potion rahasia. Saya sering bercanda terhadap cucu saya. Mereka bilang, "Kakek sedang minum ramuan sihir ya?" Dan saya jawab, "Benar, inilah ramuan anti-iblis bakteri." Mereka tertawa, tapi juga belajar bahwa menjaga kesehatan tidak harus mahal. Malam hari lebih krusial lagi, karena malam adalah saat tubuh masuk mode regenerasi. Sama seperti komputer yang melakukan update sistem. Sebelum itu, pastikan mulut dalam kondisi paling bersih. Jadi, setelah menggosok gigi, gunakan benang gigi, lalu berkumur garam. Saya tambahkan sedikit suara ah atau gug, panjang seperti orang bernyanyi. Istri saya sudah terbiasa mendengar suara-suara itu di kamar mandi. Kadang dia berkata, rasanya seperti tinggal dengan vokalis koor gereja yang latihan tengah malam. Kebiasaan akan sulit bertahan jika hanya individual. Saya menganjurkan keluarga melakukan ini bersama-sama. Jadikan ritual. Misalnya, anak-anak menunggu giliran seperti sedang main game. Siapa paling lama berkumur tanpa tertawa? Dialah pemenangnya. Dengan humor, anak lebih termotivasi. Saya pernah melihat keluarga mengadopsi gaya kumur bareng. Mereka tertawa, bercanda, tetapi efeknya sungguh. Tak ada anak yang harus pergi tambal gigi selama beberapa tahun setelahnya. Tips praktis lainnya adalah gunakan pengingat di ponsel. Pada awalnya, saya pun sering lupa, lalu setel alarm. Bunyi alarm saya sengaja lucu, suara kodok melompat, jadi tiap kali berbunyi, saya teringat, waktunya mulut disegarkan. Setelah 3 minggu, tubuh sudah otomatis mencari larutan sendiri. Serupa otak yang mencari kopi di jam tertentu. Itulah kekuatan neuroplastisitas.
kebiasaan kecil membangun jalurnya sendiri dalam otak. Ada permainan akademis menarik juga. Peneliti perilaku sering bertanya, apakah ritual kebersihan perlu motivasi besar atau cukup sistem pengingat otomatis? Saya pribadi percaya kombinasi keduanya. Saat awal, motivasi besar diperlukan, seperti pasien yang panik dengan baunya. Tapi kebiasaan jangka panjang butuh sistem sederhana, botol siap, alarm jalan, dan rutinitas keluarga. Di usia tua, saya belajar satu kebijaksanaan. Kebiasaan kecil jauh lebih kuat daripada niat besar. Niat besar itu bagaikan kembang api, terang tapi cepat habis. Kebiasaan ibarat lilin yang menyala setiap malam, terus menerus. Jangan bermimpi langsung sempurna. Cukup konsisten. Humor kecil lagi. Pernah seorang mahasiswa menanya, "Dok, serius setiap hari kumur 2 kali? Tidak bosan?" Saya tertawa, menjawab, "Kamu tanya itu, padahal kamu sanggup nonton drama Korea 16 episode tanpa bosan. Jadi jangan mengeluh hanya karena 2 menit kumur." Mahasiswa tertawa, sadar bahwa memang masalahnya bukan bosan, tapi prioritas. Untuk yang sering bepergian, kumur garam bisa dibuat portable. Saya punya botol mini berisi larutan konsentrat. Saat naik pesawat, cukup campur 5 tetes dengan segelas air. Tidak ada drama. Saya bahkan menertawakan diri sendiri waktu menumpahkan botol itu di tas. Pramugari mengira saya bawa parfum unik beraroma asin. Apakah mungkin melupakan? Ya, bahkan saya pun pernah sekali waktu dalam perjalanan ke luar negeri, saya sibuk dengan agenda konferensi sampai lupa kumur selama seminggu. Hasilnya, tenggorokan mulai tidak enak, napas tidak segar. Seolah tubuh mengingatkan, "Hei, jangan sombong. Kebiasaan kecil ini berharga." Sejak itu saya tidak pernah main-main lagi. Adanya variasi juga penting. Jangan biarkan mulut bosan. Kalau boleh saya gunakan istilah itu tuh, kadang tambahkan sejumput soda kue, kadang beberapa tetes lemon, kadang 1 tetes madu. Dengan perubahan kecil, rutinitas terasa segar. Sama seperti menu harian, kalau hanya nasi putih polos setiap waktu, orang bosan. Namun tambahan sayur dan lauk membuat hidup berwarna. Jadi bagaimana menjadikannya gaya hidup? Rahasianya ada pada konsistensi, humor ringan agar tidak terbeban, dan semangat berbagi. Bukankah lebih mudah bersemangat jika semua anggota keluarga tertawa bersama saat berbusa kumur bareng? Dan ingat, gaya hidup bukan berarti melarang diri hal lain, tetapi menambahkan praktik sehat yang sudah otomatis melekat. Kalau saya ringkas dengan analogi, kumur air garam harus dirawat seperti tanaman kecil. Airi sedikit setiap hari, beri cahaya. Jangan terburu-buru menuntut hasil. Perlahan, ia tumbuh jadi pohon kebiasaan yang meneduhkan tubuh seluruh keluarga. Dan tidak ada perusahaan lain yang bisa menjual pohon itu. Hanya Anda yang bisa menumbuhkannya. Kita tiba di titik akhir perjalanan malam ini, yaitu melihat gambaran jangka panjang dari sesuatu yang tampak sederhana. Mari kita bicara dengan lembut saja. Bayangkan kita duduk bersama, ditemani lampu redup. Kumur air garam mungkin berawal sebagai rutinitas kecil, tapi dampaknya bisa meluas, melewati rongga mulut, bahkan sampai ke organ vital tubuh lain. Banyak penelitian modern mulai mengaitkan kesehatan mulut dengan berbagai penyakit sistemik, penyakit jantung, diabetes, bahkan demensia. Bagaimana bisa? Mekanismenya cukup logis. Ketika gusi meradang atau rongga mulut penuh bakteri, mikroba ini bisa menyelinap masuk ke dalam aliran darah. Bayangkan sungai kecil yang membawa penumpang gelap. Dari sana, mereka ikut menabur inflamasi di pembuluh darah jantung atau bahkan jaringan otak. Itulah mengapa dokter kardiologi semakin tertarik dengan keadaan gusi pasien. Saya pernah bertemu seorang pria dengan masalah gusi kronis. Ia mencoba berbagai obat kumur komersial, tapi keluhan tidak kunjung hilang.
Setelah konsisten beberapa bulan dengan kumur garam, hasil tes kesehatannya menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat inflamasi umum dalam tubuh. Ia mengatakan, "Dok, saya merasa tubuh saya ringan, bukan cuma mulut segar." Saya menatapnya dengan tersenyum. Air garam memang tidak beriklan di televisi, tapi diam-diam bekerja menyelamatkan banyak bagian tubuh. Sekarang, mari tambahkan fakta aneh yang mungkin membuat alis Anda terangkat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang kehilangan banyak gigi di usia pertengahan cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan daya ingat di usia senja. Bukan berarti gigi penyebab langsung demensia, tetapi kesehatan mulut seperti barometer untuk kesehatan seluruh sistem. Jadi kalau kumur garam membantu mempertahankan gigi, secara tidak langsung ia sedang bernegosiasi dengan masa depan otak Anda juga. Kalau saya tarik sebuah kebijaksanaan dari usia panjang saya, tidak ada kebiasaan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Menanam pohon mungkin tampak sepele, tetapi pada akhirnya dialah yang memberi oksigen dan keteduhan. Kumur air garam sama saja, ringkas, murah, tapi menumpuk efek positif bertahun-tahun. Saya tahu, masih ada sebagian orang merasa ini terlalu sederhana untuk jadi solusi. Masa iya cuma garam bisa melawan penyakit besar? Pertanyaan yang bagus, dan ini yang membuat diskusi akademis selalu menarik. Jawaban saya, tentu tidak semua penyakit bisa selesai dengan kumur garam, tapi menyepelekan kekuatan pencegahan jelas keliru. Lihat saja bagaimana cuci tangan sederhana berhasil menurunkan angka infeksi rumah sakit lebih banyak daripada antibiotik terkuat. Prinsipnya sama, pencegahan murah daya jangkau luas lebih efektif daripada perawatan mahal sesudahnya. Saya tidak bosan mengingatkan bahwa tubuh kita memiliki mekanisme penyembuhan bawaan. Kumur garam bukan obat ajaib, melainkan katalis yang membantu tubuh bekerja optimal. Ia bukan superhero tunggal, tetapi asisten setia sistem imun. Peran kecil tapi konsisten itulah yang membuatnya bersinar. Di rumah saya, rutinitas ini sudah seperti upacara kecil menjelang tidur. Saya kumur 3 menit sambil berdiri di depan wastafel, lalu menutup hari dengan napas segar. Kadang cucu saya mengintip, heran. "Kakek, kenapa tiap malam gitu?" Dan saya menjawab, "Supaya kakek kuat bercerita panjang besok malam." Mereka tertawa, tapi diam-diam mereka belajar bahwa kebiasaan sehat bisa sederhana. Tidak perlu serumit gadget modern. Mari saya bawa Anda membayangkan sebuah penutup yang lembut. Anggap setiap kali Anda mengambil segelas air hangat dan menaburkan sedikit garam, Anda sedang melakukan ritual kecil perlawanan terhadap pasukan mikroba. Lalu, setiap tetes itu mengalir, membersihkan, membuat jaringan tenang, memberi tubuh kesempatan pulih jika diulang setiap pagi dan malam. Efek jangka panjangnya seperti cat pelindung di rumah, mencegah rembesan kecil berubah jadi kerusakan besar. Humor kecil terakhir, saya pernah bercanda di kelas. Kalau saja perusahaan besar bisa patenkan garam, pasti sudah dijual dalam botol kecoklatan dengan embel-embel teknologi nanoionik super, dan Anda akan rela membayar Rp200.000 per botol. Faktanya, solusinya tinggal di rak dapur Anda. Itulah alasan saya suka air garam. Ia tidak bisa dimonopoli. Dan sekarang tibalah kita di penghujung, saatnya saya perlambat tempo. Tarik napas dalam-dalam, bayangkan Anda memegang gelas kecil. Betapa sederhana alat penyelamat itu. Dalam diam, di balik kebisingan sehari-hari, kebiasaan ini menjaga Anda dari sakit tenggorokan, meringankan beban gusi, mengurangi potensi karies, mencegah bau mulut, bahkan memberi bonus tidur lebih nyenyak. Mari saya tutup dengan seperti bisikan sebelum tidur. Anda sedang duduk di ruang tenang, lampu remang, kipas berdesir. Bayangkan mulut Anda perlahan lega, tenggorokan sejuk, napas ringan, seperti pasir pantai lembut yang dicuci ombak. Begitu juga mulut Anda setiap kali bersentuhan dengan larutan asin hangat.
Kebiasaan kecil ini bagaikan mantra harian, melindungi, menenangkan, memperpanjang kesehatan. Dan ketika Anda berpaling ke kasur, tarik selimut. Ingatlah, Anda sudah memberi hadiah berharga untuk diri sendiri hari ini. Hadiah yang tidak bisa dibeli mahal. Kita sudah menempuh perjalanan panjang dari memahami kota mikroba di mulut, menyadari keterbatasan metode modern, hingga menemukan kekuatan sederhana larutan garam. Saya mengajak Anda melihat fakta-fakta medis, kisah nyata pasien, serta humor kecil untuk mengingatkan bahwa ilmu kesehatan tidak harus selalu kaku. Pelajaran intinya tetap sama. Kebiasaan kecil yang konsisten mampu mengalahkan solusi instan namun singkat. Kumur air garam bukan sekadar bumbu dapur yang larut di air. Ia adalah rutinitas pencegahan. Pengingat bahwa tubuh punya kemampuan alami yang hebat. Hanya perlu dukungan sederhana. Dari menyegarkan napas di pagi hari hingga menenangkan tenggorokan menjelang tidur. Air garam menjadi sekutu harian yang murah, mudah, manjur. Selain itu, kesehatan mulut kita ternyata memengaruhi jauh lebih banyak aspek. Dari jantung hingga otak, dari tidur nyenyak hingga rasa percaya diri. Maka, sekadar meluangkan 1-2 menit berkumur sebenarnya adalah investasi besar. Investasi bukan dalam uang, tetapi dalam lamanya tubuh tetap segar, dalam lebarnya senyum yang tulus. Jadi, malam ini biarkan kata-kata ini melekat. Segala yang rumit belum tentu penting, dan segala yang sederhana belum tentu lemah. Jika ada kebiasaan kecil yang bisa Anda mulai sekarang, kumur air garam adalah salah satunya. Ia bukan hanya pembersih, ia simbol kekuatan nyata dari kesederhanaan. Sekarang rebahkan tubuh Anda, dengarkan suara napas perlahan, biarkan rasa tenang bersemayam. Besok pagi, ketika Anda bangun, semoga cerita ini teringat saat Anda menatap segelas air dan sejumput garam di dapur. Saat itulah perjalanan kesehatan Anda benar-benar dimulai. Akhir skrip, selamat malam,